Ada kalanya lukisan ini akan mengeluarkan wajah yang sedih dan air mata tatkala ada orang yang bakal dihukum gantung. Selain itu, terdapat juga satu kisah mengenai lukisan ilmu hitam yang dilukis oleh banduan yang berasal dari Indonesia. Yang dikatakan pada setiap malam, dia akan pulang ke kampungnya di Indonesia dan akan kembali semula ke sel penjara pada setiap pagi. Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re, bertemu lagi ada saya di sini. Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, tanpa membuang masa, seperti biasanya top 5 Malaysia ini sudah banyak sekali mengupload video-video seram, geng, ya. Salah satunya ini yang di-request oleh kawan-kawan adalah video ini, geng. Lukisan berhantu di Malaysia. Waduh, apa ini? Ibu terkejut tengok buku tulis anak perempuan ada benda-benda nih. Dia tekanan perasaan ke macam mana ya? Wah, seram betul, geng, ini lukisannya, geng. Yang ini lebih seram lagi nih, geng, ya. Kesiannya adik aku mangsa bully. Waduh. Dan yang sebelah ini macam nampak skibidi nih. Dan oke, kita akan lihatlah, geng, yang seperti apa videonya lukisan berhantu di Malaysia yang mungkin ramai orang tak sangka, geng, ya. Oke, tapi seperti biasanya, geng, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, geng, ya, jangan lupa sholat dulu. Kita tonton video ini sampai dengan selesai, geng, ya. Lukisan yang seram sememangnya bukan suatu perkara yang kita sering lihat, kerana kebiasaannya lukisan seperti ini akan memberi aura yang negatif kepada mereka yang melihatnya. Di sebalik lukisan yang seram pasti terdapat misteri di sebalik pelukisnya, dan di Malaysia tidak lari juga dengan lukisan misteri yang dipenuhi banyak kisah aneh. Ada lukisan yang dilukis dengan darah, ada juga lukisan yang membolehkan orang itu hilang ke alam lain, dan juga lukisan disebabkan kawan gaib. Di sini admin senaraikan 5 lukisan paling seram di Malaysia yang ramai tak sangka. Wih. Nombor 5. Oke, nomor 5. Adik 15 tahun buat lukisan seram. Adik 15 tahun? Oke. Menerusi satu video di TikTok milik saudagar JPKR, dia telah berkongsi satu video mengenai lukisan-lukisan misteri dan menyeramkan yang dilukis adiknya yang dipercayai menjadi mangsa buli di sekolah. Selama ni aku ingat benda ni main-main. Hari ni aku tengok sendiri lukisan adik aku. Difahamkan lukisan itu dilukis oleh adik perempuannya yang ketika itu berusia 15 tahun, bertujuan untuk meluahkan perasaan yang dia lalui. Namun apabila ditanya oleh abangnya, dia mengakui bahawa dirinya telah dibuli oleh rakan-rakan di sebuah sekolah, iaitu SMK Jawi Pulau Pinang. Justru itu, video yang dipaparkan oleh abangnya telah menarik perhatian warganet dan menjadi viral sehingga mencecah 50,000 likes di TikTok. Dan rata-rata netizen menyuruh kepada para pembuli segera diambil tindakan. Di samping itu, abangnya juga meluahkan rasa ketidakpuasan hati kepada pembuli dan melihat lukisan-lukisan yang menyeramkan itu berkemungkinan adiknya kini mempunyai masalah mental terganggu. Kalau aku tengok dia punya lukisan ni, aku sendiri pun seram lah. Aku pun tak boleh fikir apa benda yang difikirkan. Why? Aduh, why me? Kasihan, geng. So aku rasa benda ni memang berkaitan dengan mental lah. Apa itu? Jadi aku tanya adikku semalam, aku tanya apa masalah dia. So dia kata dia selalu kena bully. Please smile for me. Ya Allah, kasihan, geng. Tengah tunggu sat lah, kan. Aku akan buat tindakan. Kasihan, geng. Ya. Dia tindakan akan diambil segera oleh abangnya. Hal ini kerana risau perkara sama akan berlaku kepada rakan-rakan yang lain. Dia juga menyeru supaya orang ramai sentiasa prihatin dengan anak-anak maupun keluarga. Menurutnya lagi, dia tidak menyangka akan hal tersebut berlaku kepada keluarganya. Dan yang lebih mengejutkan, di mana terdapat satu lukisan memaparkan gambaran seolah-olah ingin membunuh diri. Ya Allah, kasihan, geng, ini, geng. Sampai ini gambar seperti ini loh. Macam mana anak 15 tahun sampai boleh berpikir seperti ini, geng? Buat gambar seperti ini kan antara seram, sedih juga, ya kan? Bye. Begitu, geng. Fikir yang boleh buat aku ni. Ni apa benda ni? Gambar apa ni? Ya Allah. Oh, darah apa semua ni? Kasihan, geng, ya.
Oke, kalau kita berbicara tentang case bully, geng ya, jujur, geng. Dulu masa saya sekolah menengah itu juga pernah menjadi sasaran korban atau mangsa bully juga lah, geng ya. Dari saya kelas 1 sekolah menengah masa itu sampai dengan kelas 2, geng ya. Pernah merasakan bagaimana rasanya ya menjadi mangsa bully, geng ya. Itulah, jadi itu semua memang tergantung mental ya dari anak tersebut ya. Alhamdulillah kalau saya sendiri tak sampai macam adik ini, geng ya. Tapi lain cerita kalau ada case kejadian bully seperti itu ya, lalu mentalnya tidak kuat ya, lemah, boleh down, akhirnya buat hal-hal aneh macam adik tadi ini, geng ya. Aduh, astagfirullah. Ini untuk orang-orang tua ya, atau mungkin pihak sekolah yang ada di luar sana ini harus peka, geng, dengan case-case macam nih ya, case-case bully seperti ini ya. Jadi sering ditanyain atau gimana kabar sekolahnya, gimana kondisinya ya, bagaimana pelajaran di sekolah ini harus sering-sering kita tanyain, geng ya. Atau mungkin bagaimana dan siapa saja kawan-kawan dia, geng ya. Karena terkadang mangsa bully itu, geng, dia ini selalu menutupi kejadian yang sebenarnya di sekolah, geng. Jadi dia tidak mau untuk menceritakan apa yang sebenarnya berlaku, geng. Jadi mungkin sebagai orang tua ya, geng ya, kita harus setidaknya peka dengan masalah ini. Kita lihat nih, geng ya, setiap harinya yang biasanya selalu ceria, terkadang dia sedih. Nah, ini kita harus peka nih, ada apa ini ya, begitu, geng ya. Kalau enggak, waduh, ini bahaya, geng. Takutnya apa ya, melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, geng ya, begitu. Dan doa saya semoga hal seperti ini ya, geng, tidak berlaku di luar sana, geng ya. Cukuplah adik ini, geng ya, yang terakhir, semoga tidak ada kejadian yang sama, geng, di luar sana. Amin ya robbal alamin, geng. Oke, kita lanjut lagi, geng ya, yang nomor 4 ini. Nomor 4. Oke, nomor 4. Lukisan bercahaya penjara Pudu. Hah? Lukisan bercahaya di Menurut penjara YouTube Pudu? Eri Media, dia telah menceritakan beberapa kisah mistik di sebalik lukisan-lukisan luahan hati oleh Ini? banduan-banduan yang terdapat di penjara Pudu. Difahamkan seperti mana yang diketahui, penjara Pudu banyak mempunyai kisah-kisah legenda dan terdapat juga kisah tersembunyi mengenai potret-potret luahan dan contengan emosi oleh banduan yang dilukis pada dinding penjara itu. Seperti mana potret memaparkan gambar seorang perempuan yang dilukis oleh banduan akhir di bilik hujung penjara Pudu sebelum dia ke tali gantung. Difahamkan lagi, lukisan tersebut kelihatan bercahaya seolah-olah hidup sewaktu lampu di bilik sel mula dimatikan, dan potret itu akan menangis sewaktu adanya hari pergantungan dan juga hari di mana pergantungan seseorang semakin hampir. Ada kalanya lukisan ini akan mengeluarkan wajah yang sedih dan air mata tatkala ada orang yang bakal dihukum gantung. Selain itu, terdapat juga satu kisah mengenai lukisan ilmu hitam yang dilukis oleh banduan yang berasal dari Indonesia. Yang dikatakan pada setiap malam dia akan pulang ke kampungnya di Indonesia dan akan kembali semula ke sel penjara pada setiap pagi dengan menaiki sampan dan perahu yang dilukis olehnya. Dia kemudiannya melakar sebuah kapal di dinding penjara dan kemudiannya mempelawa banduan lain untuk ikut dia naik kapal yang dia lakarkan di dinding tadi untuk sama-sama lari tinggalkan penjara. Di samping itu, terdapat juga sebuah lukisan kekal yang sangat mengerikan di mana lukisan-lukisan tersebut dilukis dengan darah dan apabila dibasuh ianya masih tidak hilang walaupun beberapa kali dicuba. Seterusnya, terdapat satu lukisan kaligrafi yang dilukis pada dinding pintu masuk yang bertujuan sebagai pendinding untuk banduan yang mengamalkan ajaran ilmu hitam. Namun pada tanggal 2009, penjara tersebut telah dirobohkan dan kesemua potret lukisan tersebut hanya dijadikan sebagai khazanah sejarah. Sebentar, geng. Ini agak menarik sih, geng. Aku nggak tahu ini maksudnya macam mana, geng. Ada seorang banduan akhir, ya kan? Ini kan penjara Malaysia, tapi kenapa ada tahanan penjara berasal dari Indonesia, geng? Maksudnya ada tahanan penjara dari Indonesia, geng. Ini yang aku masih nggak paham nih, geng. Maksudnya macam mana, geng? Apakah mungkin dia dari Indonesia lalu bertempat tinggal di Malaysia, akhirnya dia semacam apa ya, melakukan case yang berat ya, akhirnya sampai dia dihukum di Malaysia seperti itu?
atau macam mana, geng? Ya, kawan-kawan boleh komen di ruang komentar, geng ya. Dan memang kalau kita bicara tentang penjara Pudu itu cukup menyeramkan sih, geng ya. Ada berbagai kisah, berbagai cerita ya yang sangat legend, geng ya, yang berasal dari penjara ini, geng ya. So gimana, geng? Boleh komen di ruang komentar lah, geng ya. Oke, next kita beranjak ke selanjutnya, geng. Nombor 3. Nomor 3. Lukisan seram kartun animasi. Lah, ini Skibidi nih. Menurut YouTube Kamimi Hadri, dia telah Oh, menceritakan Kamimi pengalaman Hadri. kisah seram di mana seorang budak berusia 6 tahun terpengaruh dengan sebuah kartun animasi Scooby-Doo sehingga melukis gambaran yang sangat menyeramkan. Ya, daun macam Skibidi toilet tu. Titan ha. Oh, tidak, keracunan Skibidi. Difahamkan dia melukis gambaran tersebut melalui rancangan kartun anime yang paling popular di kalangan kanak-kanak, dan sewaktu ditanya oleh gurunya di sekolah, dia hanya menjawab belajar melukis melalui YouTube. Seterusnya, menerusi lukisan itu, ia menggambarkan seseorang tanpa kepala sedang memegang gergaji yang berlumuran darah. Dan yang lagi menyeramkan adalah perbualan dan pemikiran budak seusia itu, seolah bila ada orang jahat, kita perlu memotong kepala mereka. Awak kena potong. Sebab dia jahat lah, teacher. Dia rampah perempuan dalam cerita tu. Bila orang jahat, kita kena kerak. Pandainya budak-budak ni. Astaghfirullahaladzim. Namun apabila ditanya lagi, lukisan seram itu ada di dalam animasi Scooby-Doo yang dikenali sebagai Chainsaw Man. Oh, Selain itu, ya, rancangan tersebut Chainsaw bukan hanya Man. sekadar rancangan animasi, malahan ia juga mempunyai permainan game yang banyak mempengaruhi kanak-kanak. Di samping itu, menerusi video oleh pakar autism dan speech delay yang memaparkan remaja-remaja seolah mengalami penyakit sindrom disebabkan game itu. Ini mengejutkan, akibat ketagihan kartun Scooby-Doo Toilet, budak alami sindrom dan nyanyi yang aneh-aneh. Korang cuba tengok video kat atas ni. Budak dalam video ni siap tiru sebiji apa yang kartun tu buat. Hal ini kerana mereka mula terpengaruh dengan perlakuan kartun animasi tersebut sehingga mereka juga menghafal lirik lagu yang dinyanyikan animasi Scooby-Doo itu. Kemudian terdapat juga video di mana remaja sanggup memakai cosplay, melihat video itu sambil duduk di dalam mangkuk tandas, dan ada juga yang menjadi korban kepalanya dimasukkan ke dalam mangkuk tandas serta lukisan-lukisan yang dilukis berunsurkan jenayah. Ini makin hari game-game yang ada di luar sana makin pelik, geng ya. Mana ada nih dalam tandas ya, toilet macam ada kepala gini, geng. Ini makin pelik-pelik, geng ya. Sesuatu yang viral ya, apalagi terutama di dunia anak, geng. Ini makin pelik-pelik, geng ya. Ini belum lagi tentang game-gamenya, geng ya. Game-game yang pelik, yang aneh-aneh gitu, geng ya. Nah, permainan game macam ini game macam apa ini? Ada tandas, jalan-jalan, kepala orang, ini apa ini, geng ya? So itulah, geng ya. Jadi mungkin kita sebagai orang tua ya harus ekstra berhati-hati ya, mengawasi bagaimana perkembangan anak kita, geng ya. Takutnya nanti akan meniru hal-hal sesuatu yang pelik-pelik macam ini, geng ya. Memang zamannya ini dah beda, geng ya. Tidak sama seperti zaman kita dulu. Sekarang semua zaman serba digital, informasi sangat mudah diraih. Sememangnya lah kita sebagai orang tua harus ekstra berhati-hati ya, apalagi untuk perkembangan anak kita, geng ya. Oke lah, kita lanjut lagi, geng ya. Nombor 2. Oke, nomor 2. Gambaran gangguan halusinasi. Hah? Mempunyai badan yang dikenali sebagai Nur Haslina Abdul Hamid atau L, yang ketika itu berusia 24 tahun, telah menceritakan pengalaman kisah seramnya tersendiri sebagai pejuang gangguan kemerungan dan psikosis yang disahkan oleh Hospital Sungai Buloh. Penyakit yang dialami oleh anak kelahiran Sabah itu dipercayai telah disedari oleh rakan-rakannya sewaktu dia sedang menyambung pelajaran dalam jurusan pengajian bahasa Arab ketika itu, di mana dia dikatakan boleh mendengar, melihat dan hidu, seperti mana orang lain tidak dapat berbuat sedemikian. Saya boleh dengar apa yang orang lain tak boleh dengar. Saya boleh nampak yang orang lain tak boleh nampak. Saya boleh bau yang orang lain tak boleh bau. Yang ikut saya seorang inilah Amanda. Bukan Amanda saja, banyak. Menurutnya, dia sudah berikhtiar dengan berjumpa ustaz untuk berubat serta di klinik kesihatan. Menurutnya lagi, dia mempunyai seorang kawan halusinasi untuk diajak borak yang bernama Amanda, di mana perwatakan Amanda bergantung pada emosi L, seperti mana Amanda kelihatan cantik dan sangat kecil, berambut pendek serta berpakaian serba putih dan boleh dipegang olehnya ketika emosinya baik. Dia kecil je Amanda tu. Kan dia kecil je.
Amanda rambut pendek. Amanda. Cantik. Putih. Baju putih sekarang sama Syael. Akan tetapi perwatakan dan rupa Amanda kelihatan sangat menyeramkan seperti berlumuran darah jika Wih. emosi Elle dalam keadaan depresi. Dan terkadang Amanda pernah mencuba untuk membunuh Elle dan menyuruhnya membuat perkara tidak baik ke atas suaminya. Di Wah. samping itu, terdapat beberapa kejadian di mana Amanda mengajaknya berborak sewaktu dia melihat ke arah cermin dan kejadian katil digoyangkan seolah mengajaknya untuk bermain pada waktu malam. Waduh, Jadi katil bergoyang ini, geng. Kalau katil bergoyang yang lain saya suka, geng. Kalau katil bergoyang seperti Amanda tadi, aduh, seram juga, geng. Kakak dengan Elle, siapa kat cermin tu? Elle ingat kan sampai tampak diri sendiri. Siapa ni kan? Dan kadang tidur pun dia kacau, goyang-goyang katil. Oi, goyang-goyang So, katil. kadang solat pun tak boleh. Serta serap kali terlupa akan bacaan ayat suci ketika dalam keadaan solat. Difahamkan lagi, kini Elle hanya bergantung kepada ubat yang memberikan efek menenangkan. Dan jika ubat Waduh. itu tidak dimakan, gejala tersebut akan berulang. Nombor Okey. 1. Satu, geng. Ibu jumpa lukisan seram anak. Oke, apa ini? Menurut artikel Cosmo, tular satu video yang dikongsikan oleh seorang ibu yang dikenali sebagai Hardiana mengenai beberapa karya seram yang dilukis oleh anaknya sendiri sehingga meraih sebanyak 2.2 juta jumlah penonton di Wow. TikTok. Menurutnya, dia berasa amat Ini? terkejut sebaik sahaja melihat buku tulis anak perempuannya terdapat lebih daripada 10 buah lukisan seram Tulau. tersebut. Weh. Serius? Menurutnya lagi, dia juga tertanya-tanya bahawa anak perempuannya sedang mengalami tekanan perasaan memandangkan anaknya sebelum ini tidak pandai melukis. Kena Di samping buli itu, ke? terdapat juga satu lukisan yang berlatar belakangkan ruang tamu rumah mereka. Sejak kebelakangan ini juga anaknya kerap tidur di ruang tamu rumah dan tidak seperti kebiasaan. Kok bisa gitu? Aduh, geng, ini sebaiknya kalian cek sekarang ya. Kalau di rumah atau mungkin sekarang yang lagi di rumah, geng ya, kalian cek sekarang gambar adik kalian, gambar anak-anak kalian ya. Cek, lihat, amati apa yang digambar mereka. Ada yang aneh-aneh, ada yang pelik-pelik ya. Please, geng, cek ya. Ya, siapa tahu mereka mungkin ada perasaan down mental, kena masalah mungkin di sekolah atau gimana, geng ya. Takutnya seperti itu, jadi segera cek lah, geng ya. Takutnya kalau kita tidak tahu atau dibiarkan terlalu berlarut-larut, geng ya, takutnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, geng ya. Aduh, ya Allah. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja dia bertanyakan dan ajak berbincang akan hal tersebut, anaknya hanya ketawa dan suka sahaja. Menerusi perkongsian itu, rata-rata netizen menasihati Hardiana agar segera membawa anaknya berjumpa dengan pakar psikiatri kerana bimbang mempunyai kaitan dengan penyakit mental. Serta ada juga yang berpendapat bahawa anaknya berkemungkinan mempunyai gangguan makhluk halus. Itu sahaja video pada hari ini. Antara kelima-lima kisah seram ini, yang manakah paling menakutkan dan Menakutkan semua sih kalau saya rasa. Idea video seterusnya. Komen Ya. Oke, geng. Ya. So, gimana, geng? Ya, boleh komen di ruang komentar, geng ya. Oke, geng, itu dia ya, satu video yang cukup dibilang menyeramkan, ya menyeramkan. Tragis juga, ya tragis juga, geng ya. Kasihan dengan adik-adik yang sekiranya geng ya, menjadi mangsa bully, geng ya. Kasihan, geng ya. Tapi di sisi lain ada juga yang cukup seram ya, terutama di lukisan penjara voodoo ya kan. Lalu ada juga adik tadi itu melukis gambar-gambar yang agak seram juga lah, geng ya. So ya, gimana, geng, menurut komen kalian? Boleh komen di ruang komentar, geng ya. Kasihan, geng ya, mentalnya terganggu, pendidikan pun akhirnya tidak berjalan dengan baik, geng ya. Itulah dia. Jadi aduh, ya, dulu memang saya juga sempat menjadi mangsa bully sih, geng ya. Mungkin di video sebelumnya pernah saya ceritakan ya. Jadi masa sekolah menengah dulu lah, geng ya. Ini kita bolehlah kita sembang santai ya. Sembang santai menceritakan masa kecil Wak Lonjong dulu lah, geng ya. Jadi dulu ya, semasa saya sekolah darjah kelas 5 atau kelas 6 lah, geng ya, kebetulan saya sudah ikut karate.
Nah, bukan silat geng, tapi karate geng ya. Dari kelas 5, kelas 6 ya, sampai dengan kelas 1 menengah, kelas 2 menengah ya, masih ikut. Tapi geng, tapi memang saya itu orang yang tidak suka berbuat onar, berbuat kacau di khalayak umum, tidak suka geng ya. Jadi hampir ke semua kawan saya itu tidak ada yang tahu saya mengikuti sukan karate geng. Gak ada yang tahu di satu sekolah geng ya. Tapi di luar jam sekolah saya selalu tetap mengikuti training, perlombaan begitu geng ya. Masa di kelas 1 sekolah menengah dulu geng ya, sering sekali saya terkena bully. Apakah walau cuma membalas? Tidak, saya tidak membalas sama sekali geng ya. Tidak membalas sama sekali, serius ya. Karena kalau kita pikirkan 1 lawan 5 lawan 10 ya pasti kita kalah lah, meskipun kita mempunyai ilmu karate. Saya yakin pasti kalah geng. Beda cerita kalau 1 lawan 1 mungkin beda cerita. Tapi itu tidak terjadi ketika ada mangsa atau case bully geng ya. Itu tidak akan terjadi karena biasanya yang namanya case bully itu biasanya pelakunya itu lebih dari 1 orang geng ya. Jadi makanya saya pun tidak pernah saya layan ya geng ya. Jadi rentang pembulian yang saya terima itu geng antara kelas 1 sampai dengan kelas 2 geng ya. Nah, suatu ketika ada perlombaan kejuaraan karate di dalam kota saya geng ya. Dan kebetulan saya sebagai salah satu peserta tersebut geng ya. Jadi antar sekolah lah geng, ada sekolah menengah dari kota ini, sekolah menengah dari kota B, kota C, kota D begitu geng ya. Dan alhamdulillah geng, saya pernah menjadi juara 1 masa itu geng ya. Saya mendapatkan juara 1 geng ya. Dan kalau di Indonesia geng, tak pastilah kalau di Malaysia itu macam mana geng ya. Kalau di Indonesia itu ada satu kebudayaan ketika hari Isnin kita selalu melakukan upacara bendera geng ya. Nah, ketika melakukan upacara bendera itu geng ya, las upacara ada satu pengumuman bahwasanya di sekolah saya itu telah memenangkan kejuaraan karate dan mendapatkan juara 1 ya. Dan siapakah atletnya? Nama saya yang keluar geng ya, nama Wak Lonjong. Dan seketika kalian pasti bisa membayangkan lagi yang seketika itu semua mata anak-anak yang dulu pernah membuli saya ya, kawan-kawan dekat saya pun terkejut dengan fakta itu geng. Wih, lu serius ikut karate, lu serius juara 1? Hampir gak percaya ya, memang kenyataannya seperti itu geng ya. Akhirnya saya maju untuk menerima trofi itu geng ya, menerima trofi itu menerima piala tersebut geng ya dari kepala sekolah geng ya. Dan kepala sekolah itu mengucapkan terima kasih kepada saya dikarenakan sudah berhasil juara 1 ya, mewakili sekolah geng ya. Oke, jadi intinya apapun itu case bully saya harap semoga tidak terjadi di luar sana geng ya. Kalaupun sudah terjadi, kita sebagai orang terdekat, orang tua, bapak, ibu ya, kakak terutama ya, kita harus awasin anak-anak kita harus mengawasi adik kita. Apa yang berlaku nih, apa yang sebenarnya terjadi nih geng ya, yang biasanya mungkin mereka senang, mereka biasanya gembira, tiba-tiba satu hari itu mereka merasa sedih. Nah, ini kita harus tanya mereka baik-baik sebenarnya apa yang berlaku. Karena geng, setahu saya kalau orang dah kena bully itu mereka enggan untuk mencerita apa yang terjadi sebenarnya geng ya. Itu dia. Oke geng ya, sepertinya itu sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction, kita ulas bersama-sama. Seperti biasanya silahkan kirim videonya di Instagram nah di sini. Dan akhirnya saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye Rek.